Masuk kelas lain nih. Ya, terima kasih ya. Udah pagi-pagi eh, kuliah online ini. Kita nggak ada pilihan karena banyak libur ya. Jadi mungkin banyak juga yang persentase untuk online-nya. Oke, saya share untuk absennya ya. Benar. Itu ambil kita tunggu yang lain. Ya, silakan. Saya absen.
Oke, baik. Ya, semoga semua sudah absen ya. Nanti ya, ada yang kesulitan? Belum absen? Kayaknya sudah ya. Oke, ya, kita akan membahas salah satu sumber pembiayaan pemerintahan daerah, pembangunan daerah. Di sini kaitannya dengan kerjasama dengan badan usaha atau dengan katakanlah pihak swasta. Ada yang menyebut PPP, ya, Public Private Partnership, atau kerjasama pemerintah badan usaha, itu skala besar biasanya. Kemudian juga ada yang menyebut kerjasama pemerintah swasta. Nah, ini dibagi dalam 2 pertemuan. Ya, ini pertemuan pertama membahas tentang tinjauan teoritis dan normatif. Kenapa perlu ya? Jadi mungkin Anda sekarang kan sedang studio juga ya. Jadi ada satu katakanlah kawasan atau wilayah pembangunan yang katakanlah untuk penyediaan infrastrukturnya itu tidak memungkinkan seluruhnya dari APBD atau APBN. Jadi kita akan belajar lagi bagaimana sumber pembiayaan pembangunan daerah itu sendiri kalau bertumpu pada APBN atau APBD saja cukup berat. Jadi kemarin pinjaman daerah, kemudian user charge, tarif pelanggan juga menjadi bagian penting, jadi membayar layanan yang sudah dinikmati oleh konsumen, entah itu air bersih atau listrik atau yang lain. Demikian juga pinjaman daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Nah, saat ini tentang kemitraan pihak publik dengan swasta atau PPP. Nah, mungkin Anda juga sudah pernah dapat ya, tidak ada mengingatkan sedikit, tapi intinya Anda juga bisa pakai untuk studio Anda ya. Jadi sekarang kan mungkin ada di salah satu kawasan di Kota Tegal ya, wilayah studio Anda. Anda sudah buat rancangan ke depannya daerah ini mau dijadikan apa? Mungkin nggak tahu ini di mana saja. Kalau teman-teman di lain kelas kemarin ada yang di Kauman, ada yang di Pecinan, ada yang di pantai, ada yang sekitar alun-alun dan sebagainya. Nah itu untuk kedepannya bagaimana itu pengembangannya? Semua APBD atau mungkin ada yang masyarakat, mungkin ada dari pihak swasta dalam bentuk berbagai hal gitu ya, entah CSR atau bahkan swasta pun langsung terlibat misalnya ya dalam mengembangkan misalnya mungkin gedung kesenian misalnya atau fasilitas kesehatan atau mungkin kaitannya dengan pengembangan TOD. Nah, itu dimungkinkan ya. Ya memang kalau untuk yang di sini memang skala besar, tapi sebenarnya juga di skala yang lebih kecil itu juga dimungkinkan karena ada skimnya sendiri-sendiri ya. Misalnya ada dari pemerintah sendiri yang menjamin kalau yang skala besar PT IIF, kalau yang cenderung usaha kecil menengah itu oleh PT SMI Sarana Multi Infrastruktur. Jadi itu pinjaman atau support juga untuk kemudian kaitannya dengan pengembangan infrastruktur yang ada di daerah. Nah, kita mau lihat apa saja untuk hari ini. Jadi ada konteks perubahan investasi publik ya. Nah, nanti seperti apa yang kemudian itu mendorong adanya PPP itu sendiri. Kemudian kita juga mau melihat sebenarnya definisinya itu apa, pengertian dasarnya. Kemudian apa alasannya orang kemudian ada kerjasama PPP ini, manfaatnya, tapi juga negatif resikonya jika ada kemitraan ini. Kemudian juga kriteria model PPP ini untuk yang kira-kira untuk proyek seperti apa. Jadi tidak semua proyek itu bisa di PPP-kan istilahnya ya. Nah itu seperti apa. Kemudian juga ini ada model kemitraan kerjasama
public private. Nah, itu mungkin pernah Anda pelajari, jadi ada kontinum apakah kuat sektor publiknya atau sektor private-nya. Dan kemudian tinjauan normatif juga ada regulasinya yang ya memang itu sendiri juga berkembang sebenarnya. Nah, jadi seperti apa sebenarnya yang terjadi kemudian melatar belakangi adanya kerjasama PPP ini? Secara tradisional atau awalnya investasi publik ini biasanya dulu itu hanya dilakukan oleh pemerintah. Kenapa? Karena memang kebutuhan investasi itu sangat besar. Ya, berbagai sektor infrastruktur dalam transportasi, pelabuhan, kesehatan, kemudian sektor-sektor yang lain, air limbah, dan lain sebagainya, air minum dan sebagainya. Dan dahulu memang lebih disediakan oleh pemerintah karena memang cukup besar dananya. Dan juga untuk manajemennya, kemudian pelaksanaannya sendiri cukup kompleks, mungkin melibatkan ya misalnya pembangunan jalan, ada pembebasan lahan, kemudian bagaimana itu harusnya dikoordinir juga ya dengan drainase dan juga jaringan yang ada gitu ya, supaya tidak bertabrakan dan sebagainya. Kemudian juga dengan infrastruktur yang lain, dengan pertanahan dan sebagainya, itu cukup kompleks ya. Kemudian dihandle oleh sektor publik dalam ini pemerintah sendiri. Dan kemudian juga memang kenapa dilakukan oleh pemerintah, karena memang untuk menjaga kepentingan publik. Jadi idealnya memang untuk kepentingan rakyat banyak itu dipegang, dikelola oleh pemerintah. Nah, dalam perkembangan kontemporer, ini kemudian pihak swasta juga terlibat. Ini mengapa? Karena memang disadari bahwa kemudian sumber daya pemerintah sendiri sangat terbatas, ya. Jadi ya tidak bisa semuanya dilakukan oleh pemerintah ya. Dan dalam hal ini perlu bantuan atau mungkin support dari pihak lain, yaitu swasta. Dan di sini memang ada reposisi ya. Jadi peran pemerintah sendiri tidak kemudian melayani semua, tapi yang bersifat dasar saja. Mungkin yang benar-benar mendasar ya, seperti ya perumahan, sandang, pangan, papan gitu ya. Nah, yang lain-lain itu bisa dimitrakan dengan pihak swasta. Dan kemudian juga ada model perubahan birokrasi yang berubah. Dulu pemerintah itu adalah yang menyediakan, nah sekarang lebih ke fasilitasi, enabler. Jadi pihak lain juga diperbolehkan ikut, dan juga salah satu hal yaitu reinventing government. Pemerintah belajar dari pihak swasta untuk kemudian bagaimana pola kerjanya bisa lebih efisien, efektif seperti pihak swasta. Ya, bagaimana kemudian pendekatan cost recovery itu juga menjadi salah satu hal yang penting. Jadi tidak hanya membangun sudah, tetapi tetap dipikirkan bagaimana supaya sustain, supaya berkelanjutan, sustainable. Jadi tetap ada cost recovery. Jadi bagaimana biaya-biaya itu bisa di cover gitu ya. Nah, ini yang termasuk mungkin dengan alternatif berbagai sumber pembiayaan, tapi juga pola manajemen yang lebih efisien. Mungkin dulu satu urusan tuh perlu 3 orang, nah belajar di pihak swasta ya bisa jadi 1 orang saja, jadi lebih efisien dengan mungkin bantuan teknologi dan sebagainya. Ya, jadi memang di sini pihak swasta menjadi ya
malah menjadi mitra yang penting ya dalam hal reinventing government itu sendiri. Jadi dirasa cukup berat kalau semua dilakukan oleh pemerintah. Jadi pihak lain kemudian diikut sertakan dengan katakanlah kompensasi yang layak gitu ya, yang tetap ada. Nah, memang ada perubahan tata kelola ya, dengan adanya keterkaitan global ya dengan internet dan sebagainya. Kemudian juga pasar nasional itu sendiri juga bisa ke pasar dunia dengan mungkin pasar internasional dengan ekspor impor dan sebagainya. Tetapi juga konteks lokal juga ada. Nah, kemudian mulai bergeser ya, dan ini sebagai tren juga ya di dunia bahwa kemudian ada pergeseran dari katakanlah urusan nasional kemudian dilimpahkan ke wilayah, ke daerah, desentralisasi. Jadi tidak semuanya itu bisa dihandle oleh pemerintah. Pemerintah lebih ke dalam ini pemerintah pusat, yes, policy, kebijakan, regulasi, tetapi kewenangan manajemen karena daerah lebih tahu kebutuhannya, lebih dekat dengan masyarakatnya, maka akan secara kontekstual dan juga lokal mereka lebih paham, dan idealnya itu juga mereka bisa lebih mengelola dengan lebih baik. Karena tiap daerah mungkin memiliki karakter yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, dan pemerintah di wilayah, di daerah itu sendiri yang lebih paham. Jadi desentralisasi, ada delegasi kewenangan dari pusat daerah itu terjadi, kemudian juga urusan dari pemerintah ke swasta itu juga terjadi, mulai ada pergeseran public ke private tadi ya. Tidak bisa semua dihandle oleh pemerintah, tapi juga oleh pihak lain dalam pembangunan yang memungkinkan dia juga terlibat di sini. Terlibat dalam entah itu nanti pelaksanaan atau aktivitas gitu ya, atau mungkin sampai ke beberapa aset dan sebagainya. Nah, ini adalah kontinum dari pergeseran publik ke private itu sendiri. Jadi yang vertikal sebelah kiri peran private itu lebih besar, sedangkan yang horizontal yang di bawah ya itu publiknya yang malah dominan. Ya mungkin dulu adalah publik 100%, tapi kemudian bergeser ya. Intinya bahwa kemudian disadari bahwa tidak bisa dipegang sendiri oleh pemerintah ya, dan pihak swasta bisa kemudian terlibat di dalamnya. Dan memang ada kontinumnya sendiri, ada prosentase dominansinya. Jadi kalau yang di tengah mungkin 50-50, jadi private juga, publik juga, tapi ada yang misalnya cenderung ke publik ya, kontrak pelayanan, kontrak manajemen ya. Kalau yang di ekstrim privatisasi bahkan sampai ke investasi ya, jadi sampai asetnya kemudian dialihkan ke swasta. Nah, sebenarnya apa sih pengertian kemitraan public private itu sendiri? Jadi merupakan pengurangan atau reduksi aktivitas. Jadi bentuknya adalah pengurangan aktivitas atau kepemilikan pemerintah dalam suatu pelayanan atau industri tertentu. Jadi di sini tidak selalu tentang kepemilikan, tapi aktivitas saja juga ada pengurangan fungsi gitu ya, dari pemerintah diserahkan ke swasta. Nah, aktivitas pemerintah berkurang ketika sektor swasta berpartisipasi dalam penyediaan layanan, misalnya ya distribusinya dan lain sebagainya ya, distribusi layanan air bersih, mungkin juga kalau pengolahannya dan sebagainya di titik manapun bisa ya. Jadi ada satu aktivitas yang kemudian melibatkan pihak swasta.
Nah, terkait kepemilikan, nah ini bisa jadi dalam kondisi ekstrem, ya itu asetnya diserahkan atau dialihkan pada pihak swasta, ya. Kemudian, ya ini kondisi terpaksa sekali ya. Kalau tidak ya jangan sampai. Gitu ya. Kemudian bisa juga organisasi pemerintah tapi dikelola secara komersial ya, menjadi perusahaan semi swasta, terus punya otonomi keuangan. Jadi itu juga menjadi salah satu bentuk kepemilikan pemerintah yang berkurang karena kemudian dia lebih lebih menerapkan prinsip-prinsip dalam perusahaan swasta itu sendiri dan ada otonomi keuangan yang kemudian tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Dan biasanya satu PKS dan harus ya itu ada perjanjian kerjasamanya PKS atau kontrak antara tadi instansi pemerintah dengan badan usaha atau swasta dengan ketentuan biasanya ya ini dijelaskan dalam kontrak tersebut secara tertulis pihak swasta melaksanakan sebagian fungsi pemerintah selama kurun waktu tertentu. Jadi ada batasnya ya. Kemudian karena melaksanakan tugas tersebut, fungsi tersebut, pihak swasta menerima kompensasi atas pelaksanaan fungsi tersebut, baik mungkin secara langsung atau tidak langsung, karena kan juga ada biaya operasional dan sebagainya yang dikeluarkan oleh swasta. Dan dalam hal ini biasanya pihak swasta juga bertanggung jawab atas risiko yang timbul akibat pelaksanaan fungsi tersebut. Jadi selain ada tadi ya pelaksanaan, kemudian kompensasi, tapi juga risiko. Nah di sini pemerintah bisa memfasilitasi dalam bentuk lahan, mungkin aset yang kemudian dipakai oleh swasta untuk tadi melaksanakan fungsi tadi selama masa kontrak ya. Jadi ada jangka waktunya. Nah, kecuali divestasi ya, divestasi kan dialih milik ya, itu yang jarang. Tapi secara umum PPP itu ada jangka waktunya dan ya sebagian besar itu ya dengan kontrak tadi. Yang jelas harus clear jangka waktu dan apa fungsi yang kemudian diserah terimakan atau aktivitasnya berikut fasilitas pemerintah yang digunakan dan lain sebagainya termasuk kompensasi. Nah, alasan kemitraan public private ini sendiri untuk sektor publik. Nah, ini peningkatan efisiensi ya. Jadi melalui kerjasama ini harapannya ada pihak lain yang kemudian terlibat dalam entah ya tergantung kontraknya ya, entah nanti bentuknya kontrak manajemen saja atau sampai sewa dan sebagainya, tapi intinya ada efisiensi untuk sektor publik. Jadi ya swasta juga terlibat dalam mengelola dengan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh pihak swasta dalam melakukan bisnis, manajemen aktivitas yang misalnya harus profit dan sebagainya, itu kan kemudian lebih efisien ya. Kemudian lewat kerjasama ini terutama yang besar dalam KPBU, misalnya jalan tol atau apa, itu kan biasanya memungkinkan karena adanya konsorsium atau kerjasama ini dilemparkan sahamnya ke bursa efek. Ya. Kalau pihak pemerintah sendiri itu tidak memungkinkan karena tidak bisa pemerintah kemudian masuk ke bursa efek. Tapi kalau bentuknya kerjasama, nah ini bisa. Jadi karena swasta bisa ya selama itu memenuhi ketentuan di penanaman modal ya. Jadi di pasar modal jadi tidak itu mungkin gitu ya, tidak masalah. Dan tadi jelas buat sektor publik sendiri ada masukan dari pengalaman sektor swasta karena sektor swasta terbiasa kerja
efisien dengan biaya seminim mungkin untuk bisa mendapatkan profit karena untuk survive ya. Perusahaan swasta kan harus untung, paling nggak nutup biaya operasional plus ada sedikit keuntungan untuk ya pengembangan dan sebagainya. Nah ini tadi misalnya biasanya satu urusan dikerjakan 3 orang, ini dilakukan oleh 1 orang misalnya dengan pihak swasta dengan sistem yang bagus, dengan didukung teknologi, dengan orang yang terampil dan sebagainya, itu kemudian bisa di-adopt, katakanlah dimasukkan ya buat sektor publik itu sendiri. Juga dengan adanya kemitraan ini adalah respon efektif terhadap permintaan pengguna. Pengguna kan pengennya pelayanan cepat, kalau ada komplain juga cepat direspon dan juga ya, nah kalau pihak swasta cenderung memang lebih cepat ya. Nah ini dengan adanya kemitraan ini kan kemudian usaha atau layanan yang lebih responsif, yang lebih baik itu akan menjadi hal yang memungkinkan dengan waktu yang cepat, dengan adanya tadi tenaga yang terampil dan sebagainya. Dan juga menciptakan nilai baru dan solusi inovatif. Jadi ada transfer teknologi, ya biasanya kan kemudian kenapa bisa efisien ya sistemnya sudah dibangun, ya termasuk bagaimana dengan mungkin dengan teknologi yang dipakai dan sebagainya. Terus juga dari segi prinsip-prinsip manajemen yang lebih ketat ya di sektor swasta itu kemudian menjadi hal yang baru dan menjadi satu masukan inovatif untuk pihak sektor publik. Untuk sektor private sendiri atau swasta sendiri, ini merupakan kesempatan, opportunity untuk baik kesempatan memperoleh pasar baru, kesempatan investasi baru karena biasanya memang dalam proyek skala besar. Dan juga dengan adanya kemitraan ini ya tadi ya dengan perjanjian kerjasama dan sebagainya untuk jangka waktu tertentu ada penjaminan dan sebagainya, itu merupakan pengurangan ketidakpastian jangka panjang. Jadi kalau bisnis itu kan sebenarnya cukup ini ya rentan ya. Mungkin saat ini begitu banyak customer atau permintaan, tapi di waktu lain entah dengan berbagai sebab ya, itu bisa permintaannya jeblok ya atau tidak ada permintaan dan sebagainya. Dunia bisnis kan juga harus selalu inovatif, kompetitornya selalu datang dengan berbagai inovasi mereka sehingga yang lama juga harus adaptif. Kalau dia nggak inovatif ya tergilas oleh kompetitor baru yang mungkin dengan produk yang lebih baik, dengan cara marketing yang lebih baik dan sebagainya. Dengan adanya kemitraan ini membuat ada pastian untuk ya paling tidak ini ada gitu ya dengan jaminan pemerintah, yaitu peluang buat pihak swasta yang bisa terlibat. Ya, kemudian juga ya biasanya ini dalam sektor-sektor yang cukup potensial ya, jalan tol, pembangunan rumah sakit misalnya, atau IPAL atau air bersih untuk memasok energi, ya itu kan isu-isu yang cukup seksi ya saat ini, artinya yang cukup dibutuhkan. Dan ini ada insentifnya dan itu buat pihak swasta peluang yang sangat bagus. Dan ini juga menjadi kayak kebanggaan ya, ini sebagai katakanlah kontribusi swasta dalam investasi sektor publik, sekaligus privilege ya. Wah ini saya bisa dilibatkan mungkin dalam kemitraan dengan pemerintah, berarti dipercaya dan sebagainya, ada status yang mungkin
ya istilahnya kepercayaan gitu ya, yang kemudian artinya positif untuk pihak swasta dan kemudian mau bergabung dalam kemitraan ini, walaupun juga tanggung jawabnya berat ya. Nah, secara umum manfaatnya ya pengennya ada penghematan biaya dari sektor publik tadi ya karena lebih efisien, kemudian juga ada pihak lain yang terlibat dan sebagainya, mungkin juga memungkinkan ke pasar modal dan sebagainya. Tidak perlu dana yang banyak gitu ya, mungkin hanya beberapanya cukup. Dan kemudian ada pembagian risiko, risk sharing, tidak hanya ditanggung oleh pemerintah sendiri, tapi juga swasta terlibat. Kemudian juga harapannya ini bisa mempertahankan tingkat pelayanan atau bahkan lebih yang tadi yang luas jaringan dan sebagainya, karena semakin lama semakin banyak populasi yang harus dilayani dan proses pengkotaan jadi lebih cepat dan sebagainya, dan itu tidak bisa dihandle oleh pemerintah atau sektor publik sendiri. Kemudian juga tadi karena keterlibatan swasta, harapannya misalnya dengan kontrak tadi ya, kontrak pelayanan, kontrak manajemen akan lebih efisien, mungkin lebih tertangani, lebih cepat dalam layanan, ada efisiensi peningkatan pendapatan dari layanan itu karena lebih terkelola dengan baik. Dan yang jelas ada manfaat ekonomi yang lebih luas, yaitu efek pengganda, jadi ada penciptaan lapangan kerja dengan adanya kerjasama bersama ini ya, kemitraan ini. Ada satu aktivitas ekonomi yang kemudian tadi ya, selain infrastrukturnya lebih baik, juga. Nah ini kan kemudian perlu pengelola dan sebagainya, itu kan menciptakan lapangan pekerjaan. Ada jalan tol juga yang kemudian bisa mengembangkan suatu daerah, ya itu aksesibilitas yang lebih baik dan sampai ke desa-desa yang sebelumnya tidak bisa dicapai sebelum ada jalan tol, misalnya desa-desa wisata tertentu ya, mungkin dari jalan tol tidak terlalu jauh. Nah sekarang dengan sosmed, wah ini ternyata ada ya di Jawa Timur atau Jawa Tengah yang pelosok, mungkin dari Jakarta cuma berapa jam gitu ya. Nah itu yang kemudian ya kemitraan itu ternyata efeknya sangat besar ya. Dan karena misalnya tadi peningkatan aksesibilitas dan sebagainya. Nah, selain manfaat tapi sebenarnya ada risiko juga ya, dalam hal ini di pihak pemerintah ya bisa jadi kontrol pemerintah menjadi kurang atau bahkan hilang ya, karena sudah dilimpahkan dan sebagainya. Nah, bisa jadi tadinya pengennya efisien tapi malah justru ada penambahan biaya. Ada biaya sosial, ada mungkin kurang tepat penetapan tarifnya, dan kemudian malah menimbulkan gejolak sosial dan sebagainya, malah mandek dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Jadi ada risiko finansial dan politis, ya, ada instabilitas, misalnya ada penolakan dari masyarakat dan sebagainya. Kemudian juga accountable-nya juga bermasalah, misalnya, ya bisa saja ya terjadi. Kemudian tadinya pengennya lebih efisien, pelayanan lebih baik, ternyata malah kurang prima misalnya ya karena pihak swastanya sendiri bisa yang kurang bertanggung jawab atau justru tidak jelas dalam mungkin perjanjiannya sehingga ada mismatch ekspektasi dengan ini ya, dengan realitanya dari pelaksanaannya. Kemudian juga, nah itu kan ada proses seleksi ya sebenarnya dalam kemitraan itu. Nah, dalam melaksananya bisa jadi sebenarnya itu lelang, tetapi ya ada bias dalam seleksi dan lain sebagainya yang
ya itu bisa juga terjadi, ya. Inginnya ideal, tetapi kan kadang dalam pelaksanaannya juga bisa terjadi itu. Tadi dari alasan, manfaat, dan risiko, dan ini kita melihat sebenarnya PPP itu apa sih? Ya, kita perlu ingat lagi ya bagaimana pembiayaan infrastruktur itu sendiri. Jadi itu dibiayai dari pajak, ya, dari pajak yang kemudian masuk ke APBN, dan sebagian untuk pembiayaan infrastruktur baik mungkin pembangunan ataupun operation maintenance, pengoperasian dan pemeliharaan. Tapi juga kita ingat ya, pertemuan lalu itu kan dari pengguna, ya. Jadi yang digunakan yaitu yang kemudian perlu dibayarkan oleh pengguna, misalnya air bersih, listrik, dan lain sebagainya. Ya, intinya PPP itu sendiri juga perlu jelas tentang pendanaannya itu dari mana. Seberapa yang dari user charge, dari pembayaran konsumen, pengguna, atau seberapa kalaupun ada dari subsidi itu seberapa. Ya. Intinya untuk kemudian dalam visibility study, Anda kan juga dalam studio juga melakukan itu ya, kemarin sudah membuat rencana kalau saya mau dijadikan apa, kira-kira biayanya berapa untuk misalnya membangun baru atau merenovasi. Ibaratnya itu harus clear, ini nanti biayanya bagaimana, apakah APBD, nah kalau yang di sini kan APBN, ya, apakah perlu pinjaman, ya, ke KPBU, dan kemudian juga sesuai masa proyeknya juga memberikan keuntungan and provide a fair return to investment. Jadi PP project require a well-defined revenue stream from user charges and or subsidies sufficient to cover legitimate costs, service gap, and provide a fair return to investment. Jadi harus clear juga ini gimana ini untuk manajemen pembiayaan, visibility-nya gimana dengan jangka waktu tertentu, makanya ada net present value-nya juga ya, karena kan jangka panjang biasanya. Nah, itu harus ada yang intinya keuntungannya untuk pengembangan entah riset and development-nya, entah untuk nanti pengembangan layanannya, perluasan jaringan, atau ya mungkin pembaruan alat atau apa ya renovasi dan sebagainya, itu harus clear ya. Jadi harap diingat bahwa PPP itu bukan infrastruktur yang gratis, tapi harus dananya jelas dan kemudian menguntungkan. Jelas dari mana, dan kalaupun nanti jalan tol juga harus clear berapa kendaraan yang masuk untuk tiap jenis, entah yang roda 4, roda berapa ya, yang truk bis dan sebagainya. Itu harus clear, itu kan harus ada. Demikian juga kalau misalnya nanti dibuat taman ya, mungkin fasilitas tertentu yang kemudian dari kunjungannya ada tiketnya dan sebagainya, itu harus clear berapa. Ya. Misalnya ya kalau itu harus clear revenue stream-nya itu. Kalaupun tidak ditarik dari pengunjung harus clear dari swasta apa, CSR atau apa gitu ya. Ya dari pemeliharaannya gimana, apakah kemudian dari APBD, dari Dinas Lingkungan Hidup atau Pertamanan, tergantung ya dari pihak ini. Atau dari masyarakat dan sebagainya, kalau ibaratnya ya, kalau yang di level kawasan. Ya intinya siapa yang kemudian bertanggung jawab
dan juga biayanya dari mana, itu yang kemudian perlu clear ya, melakukan apa, apakah yang membangun siapa, misalnya rumah susun ya, yang membangun kalau kita kan sekarang Kemen PU, yang kemudian diserahkan ke pemerintah kota misalnya ya, rumah susun. Dan kemudian itu bagaimana untuk charge-nya dari penghuni dan sebagainya. Kalau yang rumah susun, misalnya mau dikerjasamakan, memungkinkan loh ya kalau sebenarnya untuk pihak swasta, PPP untuk ini, itu bagaimana? Apakah kemudian swasta yang terlibat dalam operation maintenance, masuk penagihan misalnya iuran atau apa, nah itu dimungkinkan juga. Yang penting clear, ini nanti bagaimana mekanismenya dan kemudian disepakati. Mungkin untuk rusun Nawa yang bagus gitu ya, yang bukan sederhana, mungkin untuk kelas menengah gitu ya. Ini ada pihak swasta yang dilibatkan misalnya, itu mekanisme yang harus clear. Dan selain bahwa PPP itu bukan infrastruktur yang gratis, harus clear untuk pembiayaannya, visibility study-nya. Juga PPP itu tidak bisa untuk semua jenis proyek. Jadi hanya tertentu. Nah, kalau EDB bilang memang ini ya, tergantung apa, itu bisa dipegang oleh PPP. Ya, itu antara dua ya, kan ini ya, kolom sebelah kiri ada pertanyaan yang kemudian mengarahkan ini sebenarnya cocok PPP enggak ya. Jadi is the project commercially viable and attractive for private sector? Misalnya jawabannya no. Difficult to make commercially attractive. Jadi sulit untuk menarik secara komersial ya. Ya, contohnya misalnya jalan desa. Pihak swasta kalau terlibat di sana juga artinya untuk membiayai ya, membangun. Kalau biayai, bagaimana untuk mendapat katakanlah recovery cost-nya, kan nggak mungkin karena tidak mungkin ditarik biaya jalan desa. Kan jalan desa untuk meningkatkan aksesibilitas, misalnya untuk desa bisa memasarkan hasil pertanian ke daerah lain, ke perkotaan, demikian juga mungkin mendapatkan pupuk dari industri di lain kota dan sebagainya. Itu kan tidak mungkin ditarik bayaran ya, karena ini jalan desa. Tapi ekstrimnya kalau misalnya ya apakah itu secara komersial? Iya gitu, yang paling bawah, yang baris paling bawah. Bahkan tanpa pemerintah itu udah swasta berbondong-bondong gitu ya. Misalnya pembuatan pabrik handphone gitu ya, pembuatan handphone. Ya, sekarang Anda tahu ya, mungkin zaman dulu nggak ada, tapi sekarang kan katakanlah setiap orang dewasa, bahkan mungkin anak sekolah, dan ini kan juga semua pakai karena kemudian itu menjadi bagian ya, ada tugas-tugas yang dikomunikasikan di handphone dan lain sebagainya. Ya itu secara bisnis sudah ya sangat menguntungkan, jadi udah semua banyak yang ingin masuk di dalamnya ya. Dan ini tanpa bantuan pemerintah nggak perlu menyediakan, sudah pasti ada pihak swasta yang mau terlibat untuk membuat pabrik handphone itu sendiri. Ya. Bahkan untuk jaringannya itu sendiri kan juga ya, provider ininya, layanan telekomunikasinya itu juga banyak, karena pasti ada pasarnya kan. Kalau yang jelas entrepreneur itu kan pengennya membuat sesuatu yang jelas itu diserap pasar.
banyak yang beli, ya dia kan jelas proses bisnisnya lancar. Mungkin semua orang bisa buat apapun ya, tapi kalau nggak bisa dijual, nggak ada yang beli kan, ya tidak jalan. Nah, di sini entrepreneur lihat kalau ya telepon, handphone gitu ya, itu jelas pasarnya dan itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Dulu 3G, 4G, 5G, mungkin nanti sampai 10G, saya nggak tahu ya, atau namanya sudah lain lagi. Itu pasti ada ya. Mungkin nanti ada virtual video dan sebagainya ya. Nggak perlu layar. Dulu kan layar handphone itu yang hijau atau orange itu awal-awal ya. Besar-besar. Motorola, Nokia, Siemens gitu ya. Zaman awal-awal tahun 98 saya ingat. Dulu tadinya telepon kabel, terus ada telepon. Itu merasa ajaib. Kita dari mana saja bisa saling kontak gitu ya. Dulu kan harus ke wartel atau rumah yang ada telepon kabelnya ya. Dengan handphone itu sangat-sangat ajaib ya. Walaupun dulu awalnya ya hanya teks atau mungkin telepon, itu sudah sangat maju pada zamannya. Nah sekarang kan sudah begitu canggih ya, yang smartphone, iPhone dan sebagainya, udah video semua di situ. Ya, handphonenya bisa dilipat-lipat dan sebagainya. Itu jelas untuk pihak swasta itu sangat menarik. Ya. Nah, yang di tengah-tengah adalah apakah ini komersial atraktif, apakah ini menarik secara komersial? Ini bisa can be made so with government support and risk mitigation. Jadi sebenarnya tidak terlalu menarik secara bisnis atau ya atau tidak, tapi selama pemerintah support dan juga ada risiko, mitigasi risiko, ada jaminan, nah itu swasta mau terlibat ya. Jadi ada public private partnership. Jadi power generation, jadi untuk memasok energi. Nah kalau semua dilakukan oleh PLN mungkin berat ya. Misalnya nggak hanya transmisi penyaluran listrik ke rumah-rumah. Jadi kalau PLN juga harus menyediakan energi itu sendiri ya, listriknya itu sendiri, itu juga cukup berat ya. Nah di sini mungkin ada pemasok lain dari pihak swasta, yang dia menyediakan listrik, kemudian nanti didistribusikan PLN sendiri. Kemudian juga tol road atau jalan tol ya swasta juga mau terlibat karena modalnya juga besar ya. Ya, mungkin kadang perlu pinjaman juga, tapi intinya mau ikut mengelola bersama dengan pemerintah. Ya. Kemudian juga penyediaan air minum. Nah ini kan juga air adalah hal yang pokok ya. Tapi kalau tidak ada jaminan pemerintah, mungkin swasta juga nggak mau. Tapi kalau kemudian selama masih ada kerjasama ini dalam satu kontrak bersama yang kemudian ada jaminan dari pemerintah untuk membantu, itu membuat pihak swasta juga ikut mau terlibat dalam penyediaan berbagai jenis infrastruktur ini. Ya, jadi PPP itu sendiri tadi selain harus clear revenue stream-nya atau jelas pendanaannya, juga bukan a quick fix for infrastructure provision. Jadi bukan terus itu sebagai apa-apa harus di-PPP-kan, enggak. Itu juga ya memerlukan kerangka kerjasama yang kuat dan jelas, bagiannya apa, pendanaannya juga jelas, dan itu harus ada visibility study-nya, artinya ini akan kembali dana dan kemudian ada fair return investment dalam sekian tahun. Ya, jadi tidak bisa membuat proyek yang jelek jadi bagus, ya. Ya tetap harus visible untuk visibility study-nya, ya. Ya katakanlah
tidak merugi gitu ya. Itu harus clear. Kalau memang belum saatnya dibangun ya mungkin belum dulu, tidak perlu dipaksakan kemudian di-PPP-kan. Mungkin kebutuhannya belum besar, ya mungkin dari ininya ya, dari aspek permintaannya nanti belum mencukupi untuk demand-nya atau nanti untuk kira-kira pelanggannya berapa atau yang lewat berapa, ya mungkin belum waktunya untuk dibuat proyek skala besar yang perlu dikerjasamakan itu. Ya jadi PPP bukan tadi ya obat mujarab untuk semua penyediaan infrastruktur yang belum ada ya. Tetap harus dikatakan baik proyeknya, cukup cukup ini menguntungkan gitu ya, tidak membuat rugi. Itu kan ada perhitungan. Nah ini kita ke model-model kerjasama pemerintah swasta, mungkin Anda juga sudah dapat dari kuliah lain, tapi kita ingat lagi ya, ini yang horizontal jangka waktu, kemudian yang vertikal itu investasi publiknya yang di titik nol itu kan yang lebih dominan, yang makin ke atas lebih banyak investasi dari sektor swasta yang semakin ke atas sampai mentok itu 100%. Jadi semakin ke kanan itu peran swastanya semakin besar, semakin ke kiri atau bawah itu peran sektor publiknya yang lebih besar. Jadi dari kontrak layanan, manajemen itu semakin meningkat peran swastanya, sewa, BOT, konsesi, divestasi, nah itu yang dia full di swasta sampai kepemilikannya. Nah, ini pilihan model ini memang tergantung dari kepemilikan aset, kemudian operation and maintenance, kemudian investasi modelnya, resikonya, dan juga jangka waktunya. Semakin ke kanan, jangka waktunya semakin panjang ya. Nah ini secara singkat aja. Jadi yang jangka waktu yang di kolom sebelah kanan ya. Kemudian kalau kontrak pelayanan memang cenderung pendek 1-2 tahun. Kalau kontrak manajemen 3-5 tahun, katakanlah gitu ya. Lease itu sampai 15 tahun misalnya. Konsesi, nah gitu ya, itu cukup panjang 25-35 tahun, 30 tahun. Kemudian juga BOT, BOO, Build, Operate, Transfer, Build, Operate, ini ya, apa ya? Own. Ya. Terus divestasi, ini yang tidak terbatas karena tadi sudah dilimpahkan ya sudah dimiliki oleh swasta dan ini memang dihindari ya. Itu pilihan-pilihan yang paling terakhir. Nah kita dari kontrak layanan, jadi pihak swasta hanya terlibat dalam pencatatan saja, perbaikan, penagihan, misalnya tugas ini ya PDAM. Nah ini ada yang kemudian ada kontrak layanan, ada petugasnya yang dari pihak swasta tertentu yang mencatat untuk dari rumah ke rumah, misalnya ini berapa, bulan lalu berapa, bulan sekarang berapa, sehingga ketemu konsumsinya yang kemudian tarifnya keluar, biayanya keluar. Kemudian perbaikan juga kalau misalnya ada kerusakan meter air atau mungkin kebocoran, nah ini terlibat di situ. Demikian juga penagihan. Nah ini tanggung jawab koordinasi tetap pada sektor publik. Ini lebih ke efisiensi dan cost saving, misalnya tenaganya sendiri tidak banyak gitu ya tugas PDAM-nya, dan ini kemudian melibatkan pihak lain dan kontrak jangka pendek ya. Nah ini ya biasanya bisa dilakukan jika utilitasnya yang dikontrakkan itu dikelola dengan baik dan cukup menguntungkan. Kemudian yang berikutnya adalah kontrak manajemen. Jadi kontrak manajemen ini
tanggung jawab operation dan maintenance atau operasi pemeliharaan ini dilimpahkan ke swasta. Dan kemudian dengan alih aktivitas itu ada kompensasi fee tertentu kaitannya dengan tugas-tugas yang sudah dilakukan tadi. Dan ini biasanya diberlakukan jika sulit untuk menyusun perjanjian jangka panjang, tadi kan cuma pendek ya, sampai berapa tahun, 3 tahun. Dan berguna untuk perbaikan kinerja manajemennya. Jadi dengan adanya pihak swasta yang terlibat, mungkin akan lebih baiki manajemennya. Kemudian ya bisa jadi untuk persiapan kontrak jangka yang lebih panjang. Ini lewat kontrak manajemen dulu, dijajaki dulu. Nah kemudian ada kontrak sewa. Perusahaan private sendiri menyewa aset utilitas dari pemerintah dan bertanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan. Jadi ada aset yang yang katakanlah dikelola. Jadi aset publik itu sendiri disewa ke swasta, tapi juga kemudian dikelola dan kemudian ada kompensasinya, yaitu pendapatan dari utilitas yang dioperasikan. Nah ini kalau tanggung jawab keuangan dan perencanaan investasi itu masih di pemerintah, jadi tidak ada kaitannya dengan pembelian investasi, ya. Ini lebih ke keuntungan dari efisiensi operasi karena keterlibatan pihak swasta. Nah, ini beda dengan konsesi. Kalau konsesi jangka lebih panjang dan ada investasi baru yang kemudian harus dilakukan oleh pihak swasta itu sendiri, ya. Ya, risiko lebih kecil karena semua tanggung jawab ada di private sendiri. Dan biasanya ini dilakukan jika ada investasi besar yang diperlukan, mungkin untuk pengembangan keluasan layanan dan jaringan atau perbaikan pelayanan. Misalnya untuk ada teknologi baru yang diterapkan untuk mengalirkan air gitu ya. Kemudian perlu dan itu lebih menjamin airnya mengalir lebih kencang, tidak kecil gitu ya. Nah, ini ada perbaikan layanan di situ. Dan kemudian ini BOO, Build Operate Operation and Build Operation Transfer, ini intinya swasta membangun kemudian mengoperasikan tapi kemudian dikembalikan kepada pihak sektor private. Nah, ini biasanya untuk pelayanan skala besar atau pembangunan baru, ya. Ini bukan untuk perbaikan sistem distribusi yang buruk, tapi ya tadi ya, untuk pembangunan baru. Nah, ini bisa jadi untuk penyediaan air bersih atau pengolahan limbah yang kemudian melibatkan pihak swasta untuk mengelola, membangun bahkan instalasinya, terus jaringannya dan sebagainya, ya. Dan kemudian ya intinya pihak swasta yang mengelola, tapi pada jangka waktu tertentu pada akhir masa kontrak itu dikembalikan ke sektor publik. Kemudian divestasi ini yang akhirnya dominan untuk pihak swasta dan memang dihindari karena ya apalagi yang seluruhnya ya, bisa sebenarnya sebagian atau seluruhnya. Dan divestasi hanya menyisakan, kalau yang seluruhnya, hanya menyisakan fungsi regulasi bagi pemerintah. Ini memang jarang dilakukan karena kontrol pemerintah terhadap pelayanan juga sudah hilang karena sudah dilimpahkan sepenuhnya kepada pihak lain ya. Dan ini harus ada satu safety net, jaringan pengaman ya, jika kemudian dilakukan ini sejelek kita untuk masyarakat yang kena dampak atau yang paling rentan itu seperti apa skenarionya, skemanya yang kemudian
tetap bisa akses terhadap layanan ini yang sudah dilimpahkan ke pihak swasta. Karena pemerintah kan juga bertanggung jawab atas ya kesejahteraan masyarakat, bagaimana seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses layanan publik dan sebagainya. Oke, dan ya ini perbandingan antara berbagai jenis kerjasama tadi ya, baik itu kontrak pelayanan, manajemen sewa, BOT, konsesi, divestasi, ya semuanya perlu keahlian teknis ya. Ada tentang keahlian manajerial, ada tentang efisiensi operasi, ada investasi cenderung besar atau kecil. Yang besar memang cenderung yang ini ya, BOT, konsesi, divestasi, ya. Kemudian ya bebas dari intervensi politik, itu rata-rata yang memang yang jangka panjang ya. Oke. Dan kemudian prasyarat untuk ini ya, terjadinya kemitraan itu, ya terutama untuk yang jangka panjang, konsesi bahkan divestasi itu harus ada dukungan dari semua pihak. Ya, dan post recovering memang ya perlu banget itu tadi ya yang jangka panjang, yang menengah juga. Nah, kalau yang kayak kontrak layanan kan ya tadi penagihan, kan nggak sampai ke sana ya untuk ininya ya, karena hanya bagaimana menagih, mencatat dan sebagainya. Terus kaitannya juga dengan mengganti yang rusak dan sebagainya. Ini yang memang kemudian untuk jangka menengah dan panjang cenderung regulasi yang jelas itu perlu. Terus good country financial rating itu perlu karena biasanya juga perlu pinjaman. Ya, kemudian juga untuk peraturan yang diperlukan, ya rata-rata perlu peraturan terkait dengan ya banyak hal ya, entah harga, entah efisiensi operasi, pendorong efisiensi operasi, monitoring standar pelayanan jelas untuk semua, demikian juga kaitannya pemeliharaan fungsi barang publik. Nah, semuanya ini kan dikerjasamakan kaitannya dengan bagaimana pelayanan tetap baik ya, bahkan ditingkatkan, termasuk fungsi barang publik ini juga tetap diperhatikan dengan juga aset. Kalau kaitannya nilai lahan mungkin yang jangka panjang konsesi divestasi karena ini kan manipulasi misalnya untuk penggantian ganti rugi dan sebagainya ya. Nah, mendorong efisiensi hampir semuanya ya. Kemudian juga kepekaan terhadap konsumen. Nah, untuk aturan ini sudah berkembang, tapi intinya bahwa kemudian berbagai regulasi ini juga mencakup berbagai urusan terkait dengan beberapa infrastruktur yang memungkinkan untuk di-PPP-kan. Dan kalau yang di kolom kedua ini ya ada jalan tol, kereta api, spam, air bersih ya, air minum, listrik, pelabuhan, telekomunikasi, penerbangan, dan banyak lagi. Jadi terkait langsung itu mungkin dari peraturan presiden, dari peraturan menteri, kemudian dari PP, banyak PP yang kemudian tentang tanah, tentang kerjasama daerah, investasi, pembagian urusan pemerintah, pengelolaan mungkin BUMN atau BUMD, tata cara pelaksanaannya yang tidak terkait langsung dengan KPS bisa jadi tentang barang
pengadaan barang dan jasa, tentang undang-undang keuangan negara, tentang sistem pembangunan dan perencanaan pembangunan nasional, penanaman modal, kemudian juga kaitannya dengan bagaimana urusan pemerintahan baik dari level pemerintah pusat, provinsi atau pemerintah kabupaten kota juga tercakup di situ. Nah, secara lebih rinci dalam kerjasama pemerintah swasta itu sendiri, intinya kemudian ya urusannya apa sih? Ini tadi ya, mungkin bandara, pelabuhan, jalur kereta api, jalan, penyediaan air bersih, air minum, air limbah, limbah padat, informasi dan komunikasi teknologi, tenaga listrikan, minyak dan gas. Nah ini ya proyek itu harus dengan tender terbuka, ya. Kemudian juga nanti ya ini harus dalam bentuk perjanjian kerjasama dan pemerintah memberikan dukungan pajak atau non pajak untuk kemudian meningkatkan kelayakan suatu proyek infrastruktur. Dan kemudian juga harus ada dalam proyek ini untuk mengalokasikan risiko, ya, yang kemudian mampu dikelola oleh pihak pelaksana. Jadi harus ada mitigasi risiko, ya, yang harus tertulis di studi betul, yang kemudian kira-kira apa kalau kemudian terjadi risiko itu, siapa yang melakukan apa gitu ya, untuk merespon terhadap risiko-risiko yang terjadi. Dan jadi jaminan yang bisa diberikan pada pihak swasta dari pemerintah itu sendiri ada 3 jenis risiko: risiko politik, risiko kinerja proyek, dan risiko permintaan. Nah, risiko kinerja proyek bisa jadi karena keterlambatan proyek, misalnya karena pembebasan lahan yang memakan waktu, bahkan terjadi kemunduran. Nah, ini kan artinya untuk kontraktor atau pihak swasta yang terlibat, mundur seminggu artinya tambah 7 hari upah sekian, mungkin ribu kerja. Nah, itu bagaimana? Ya, atau sampai berapa bulan? Nah, itu seperti apa yang ditanggung oleh pemerintah? Kemudian juga misalnya ada peningkatan biaya pengelolaan tanah, itu bagaimana mekanismenya dan bagaimana untuk solusinya? Perubahan dalam spesifikasi kontrak kerja bisa jadi juga, atau adanya penundaan misalnya, atau keterlambatan memperoleh izin mulai kegiatan, jadi kan mundur juga. Kemudian risiko permintaan misalnya, kemudian pendapatan realnya di bawah dari pendapatan minimum yang sudah dijamin, itu bagaimana? Yang kemudian ya harus dijelaskan dalam kontrak itu, ya. Nah, di sini bahwa studi kelayakan menjadi penting dan tadi ya, kalaupun ada dana-dana darurat, kontingensi, itu juga harus disebutkan dalam studi kelayakan, ya. Dan ini ya bagaimana bentuknya, kemudian rencana anggaran, hasil konsultasi publik, itu juga mekanismenya harus jelas. Nah, di sini pemerintah ada PT PII, Penjaminan Infrastruktur Indonesia, itu untuk mengelola jaminan-jaminan itu, ya. Dan kemudian dapat mengurangi pengeluaran biaya proyek infrastruktur itu. Nah, ini PT PII yang kemudian menjamin untuk berbagai risiko tadi. Kemudian kita masuk ke regulasi, ya ini terkait dengan pelabuhan. Jadi di situ disebutkan bahwa pengoperasian pelabuhan terminal terbuka untuk PT Pelindo itu tidak lagi memonopoli. Jadi sudah ada pihak lain yang mengelola juga
pelabuhan. Jadi ada otorita pelabuhan sebagai regulator, itu bisa menerbitkan izin konsesi, kemudian mengatur layanan yang dilakukan oleh badan usaha. Jadi tidak didominasi oleh PT Pelindo. Demikian juga kereta api, dalam hal ini tidak hanya stasiun tapi juga relnya, fasilitas kereta, ya, kebersihan dan layanan kebersihan, operation maintenance, pemeliharaan dari relnya sendiri dan sebagainya. Dan itu tidak hanya dominasi dari PT KAI, tapi juga bisa melibatkan pihak yang lain. Jadi tidak dimonopoli ya. Dan di sini ada menteri yang ini ya melaksanakan atau memberikan konsesi itu yang kemudian diawasi oleh menteri di tingkat nasional. Kalau provinsi, dalam hal ini mungkin lintas kota, kabupaten, itu gubernur, kemudian kalau kota kabupaten juga di wali kota kabupaten sendiri. Jadi menteri juga kemudian terkait urusan antar provinsi ya di bawah kewenangan menteri. Kemudian juga bandar udara itu tidak hanya dimonopoli oleh Angkasa Pura, tapi juga dimungkinkan oleh pihak lain. Demikian juga jalan tol tidak hanya PT Jasa Marga, tapi juga pihak lain. Ini contoh jalan tol di Jawa Barat, di DKI Jakarta, itu kan juga ada pihak swasta ya yang kemudian membangun dan juga mengelola, melayani, menarik tarif ya. Kalau Pak Yusuf Hamka itu ya kan punya jalan tol, bahkan di beberapa podcast di potongan-potongan video itu mungkin per hari 6 miliar ya di seluruh jalan tol milik beliau. Jadi tapi ada yang kemudian di setor ke Jasa Marga sekian miliar, maunya bersih berapa ya, 2 atau 3 miliar per hari ya. Jadi kalau sebulan kita bayangkan ya 60 miliar per hari, per bulan. Itu pihak swasta. Demikian juga Jawa Tengah ya, yang ruas mungkin dari selatan ya, Semarang ke Bawen itu kan Transmarga Jateng. Nah itu tidak hanya BUMD-nya Jawa Tengah, tapi juga ada pihak swasta yang lain yang terlibat. Nah, ini jadi tidak hanya Jasa Marga ya. Nah, kemudian juga ketenaga listrikan, dalam hal ini pembangkit listrik, transmisi dan pendistribusian itu tidak dimonopoli lagi oleh PT PLN ya. Ya, tapi PLN tetap melakukan fungsi sebagai off-taker dari pembangkit listrik, kemudian mendistribusikan ke konsumen. Ada transmisi, distribusi, dan sebagainya. Mungkin dari pemasoknya, dari ada tenaga panas bumi, atau mungkin dari pemasok lain yang cukup besar, misalnya yang di Jawa Timur ada PT Python, kalau nggak salah itu dari batubara ya, yang kemudian memanaskan air dan menghasilkan listrik dari turbin yang bergerak karena ini ya. Nah kalau kita memang punya PLTA ya, banyak. Dulu zaman Soeharto banyak dibangun PLTA. Kalau saya lihat kan di Bendung, kemudian dibuat kayak istilahnya air terjun gitu ya, yang kemudian kekuatannya besar untuk menggerakkan turbin, dan turbin itu menghasilkan tenaga listrik ya. Kayak kita naik sepeda itu kan ada ya dinamo sepeda, muter karena dekat roda yang dihasilkan dari perputaran roda itu menghasilkan listrik, jadi lampunya nyala dari sepeda. Itu kan prinsipnya sama. Jadi dari pergerakan turbin tadi menghasilkan listrik. Kemudian juga yang tenaga angin kan itu juga yang kincir-kincir angin di luar negeri banyak, itu anginnya kan besar di sana.
itu menggerakkan bilah-bilah windmill-nya itu sendiri, windmill, windnya itu apa? Ininya ya, pokoknya bilah-bilah yang menghasilkan gerakan perputaran dan dia menghasilkan listrik. Kalau panas bumi juga itu kemudian panasnya menggerakkan. Nah kalau setahu saya pernah pas itu ada dari Bappenas ya, ada kayak kunjungan ke Jepang. Jadi kalau di Jepang itu rata-rata ada ya kita kunjungi ya. Jadi di gunung itu kan ada ininya ya, sudah ada sungainya. Nah itu dibendung di antara dua bukit yang masih di pegunungan itu dibendung, sehingga kemudian karena di pegunungan kan memang kemiringannya masih tinggi, jadi justru danaunya di atas dan kemudian dibuat air terjun yang cukup besar. Kemudian ya itu kan tapi di dalam ya, menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Dan memang kalau yang tenaga air, tenaga angin ya katakanlah itu lebih hijau ya. Yang batu bara sebenarnya itu kan jejak karbonnya lumayan besar dan itu kalau secara lingkungan memang kurang populer karena konon itu juga ada asapnya dan sebagainya ya yang kemudian berkontribusi bagi polusi dan sebagainya ya, bagi pelubangan apa itu ini pokoknya yang ya intinya kurang ini ya, kurang memperhatikan aspek lingkungan. Nah, kalau di Indonesia memang belum masuk karena mungkin masih 50 tahun lagi kalau nggak salah ya itu harus hilang. Kan Cina, Indonesia itu masih pakai batu bara dan kita masih gantung cukup banyak dengan batu bara. Dan kita punya banyak di Kalimantan dan kita pakai untuk energi. Tapi itu kurang sustainable kalau menurut prinsip-prinsip environmental agency ya internasional gitu. Ya kalau di Eropa rata-rata sih sudah stop untuk walaupun mereka punya batu bara, potensi batu bara, tapi karena sudah perjanjian ya mulai tahun berapa ya setelah Perang Dunia Kedua itu. Nah Inggris itu juga termasuk dulu kan ya termasuk James Watt itu kan menemukan mesin terus kereta api itu kan digerakkan oleh katakanlah uap ya, uap itu ya entah dari batu bara atau dari kayu yang kemudian menggerakkan kereta itu sendiri, kereta api. Nah, dulu pertambangan di batu bara di Inggris juga banyak, tapi karena kemudian terikat perjanjian itu stop semua pertambangan batu bara, termasuk tempat saya kuliah dulu di sekitar ya di tengah utara ya Inggris, dekat Scotland, jadi lumayan dingin. Newcastle, Durham itu dulu juga terkenal dengan daerah industri pertambangan batu bara, tapi ketika kemudian stop ya dari buruh-buruhnya sendiri memang kemudian ini ya nggak punya pekerjaan lain karena mungkin sudah tua dan tapi mereka kan memang kalau yang tidak punya pekerjaan diberi tunjangan, tapi menciptakan enklah masyarakat berpenghasilan rendah di sana. Tetap ada ya yang kemudian kualitas lingkungannya juga tidak prima lagi ya karena kemudian ada kecemburuan sosial, banyak yang kemudian di rumah saja ya, keterampilannya kurang. Ya, isu-isu kemiskinan juga terjadi tidak hanya di negara berkembang, di negara-negara tanah yang sudah maju pun itu juga ada ya. Ya ini soal batu bara dan juga perkembangan industri. Jadi setiap negara tetap ini ya, tetap
berjuang dengan cara masing-masing. Termasuk sekarang ini kita juga lagi berjuang ini, rupiahnya lemah terus ini. Kemarin minggu lalu 17.300. Kemarin 17.500, ini sudah 17.600. Libur juga kan ini. Duh, ini ya cukup berat ya. Apalagi kan memang masa bayar hutang ya ini. Pemerintah Indonesia sendiri konon hutangnya 10.000 triliun. Dan ini masa membayar pinjaman-pinjaman yang cukup berat. Ya. Oke, ini PLN untuk tenaga listrik sama urusan lisensi ini di pihak mana, di tingkat nasional itu menteri, masuk antar provinsi, kemudian gubernur, ketika antar kabupaten kota di dalam provinsi itu, dan juga wali kota bupati. Kemudian untuk air minum, baik itu pengolahan airnya dengan transmisi dan distribusi, nah ini tidak dimonopoli lagi oleh PDAM, tapi dengan regulasi ini sendiri memungkinkan pihak lain untuk kemudian terlibat. Demikian juga aturan tentang seberapa besar ini ya memang harus ya untuk urusan ini ya, pelabuhan apa ya, listrik dan sebagainya, pemilikan nasional yang dominan ya, kalaupun ada asing sebaiknya ya 5% ini. Kemudian pemanfaatan aset negara, ini ya apa ya, dalam hal ini ada ya mungkin bisa dengan build transfer operate juga. Ini harus dengan tender yang kompetitif ya. Kemudian juga kerjasama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini urusan di pemerintah daerah kaitannya dengan PPP harus atas persetujuan DPRD ya. Karena ini juga menggunakan aset pemerintah daerah dan ini harus persetujuan dari legislatif. Kemudian dana infrastruktur tadi dari PT PII penjaminan, kemudian kalau dari segi pinjaman pembiayaan kembali ada PT Sarana Multi Infrastruktur. Ini memang dananya dari ADB, dari International Finance Program, Bank Dunia, dan juga ada pemerintah Jerman. Ini dipegang oleh PT IIF. Nah, memang kalau IIF sendiri spesifik untuk proyek infrastruktur yang lebih besar, tapi kalau SMI kemudian lebih fokus pada pendanaan untuk usaha kecil dan menengah. Ya. Kemudian pembebasan tanah. Nah, dalam hal ini ya mungkin kalau sekarang bukan ganti rugi tapi ganti untung. Malah orang seneng kalau dapat ini ya, nilai apa, tanahnya kena, ini miliaran per meter mungkin atau ratusan juta lah ya, yang atau puluhan bahkan ratusan juta yang itu cukup besar. Beda dengan masa dulu pas Pak Harto itu ya sedikit untuk ininya ganti rugi, kalau sekarang ganti untung. Nah, ini ada mekanismenya sendiri untuk mempercepat pembebasan tanah. Mungkin ada panitia untuk pembebasan tanah, kemudian panitia menunjuk penilai tanah yang independen, dan kalau ada ketidaksepakatan dalam nilai kompensasi antara panitia pembebasan tanah dan pemilik tanah, itu pemerintah dapat memberikan nilai kompensasi dan kemudian dititipkan kompensasinya ke pengadilan negeri.
Dan ya ini mekanismenya ya, tapi kayaknya sekarang kok enggak ya, semua sudah oke dengan biaya yang cukup, bahkan lebih ya. Kemudian kaitannya dengan PPP tadi terkait juga aspek lingkungan hidup itu harus terpenuhi, dan kemudian dengan dokumen AMDAL ya, dampak lingkungan itu harus ya, ini harus mendapat persetujuan dari badan pemerintah yang berwenang. Kemudian kalau melewati kawasan hutan ya, nah itu harus atas persetujuan atau sesuai ketentuan dengan Menteri Kehutanan ya. Misalnya kemudian ada pembangunan jalan yang katakan lewat hutan gitu ya, yaitu coba dilihat ketentuan dari Kementerian Kehutanan. Kemudian juga pembangunan terkait dengan PPP harus sesuai dengan rencana tata ruang RT/RW-nya, baik itu nasional, RT/RW nasional atau provinsi atau kabupaten. Nah, yang ini kan memang ada perizinannya sesuai tidak dengan zonasi yang ditetapkan dan sebagainya, itu harus ya. Dan ada CSR juga ya terkait dengan perusahaan yang katakanlah melakukan aktivitasnya itu sendiri. Ya ibaratnya ya akibat pembangunan itu sendiri kan mungkin memberi dampak karena ada konversi lahan pada masyarakat sekitar. Maka dari itu harus ada juga kompensasi ke masyarakat yang kemudian terkena dampak dari pembangunan, salah satu mungkin untuk energi itu ya, misalnya suplai energi itu ya cukup besar, nah itu harus ada CSR-nya juga. Ya PPP di Indonesia ini gambaran saja ya sekilas, bahwa kemudian dalam infrastruktur ini gambaran saja bahwa kemudian itu penyediaan infrastruktur hanya 50% lah yang kemudian bisa tercover APBN, APBD. Ada gap investasi, dan memang ada yang kemudian dari BUMN, tapi kemudian juga PPP menjadi kontributor yang penting ya, selain dari pinjaman dan investasi. Jadi itu menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan yang penting ya, hanya dengan PPP ini. Dan ya ini berbagai urusan. Nah, ini kalau KPBU ya ada menteri, ada kepala daerah, BUMN, BUMD, PRAS dan sebagainya. Kemudian ini ada jenis infrastruktur dalam KPBU sendiri ya, transportasi, jalan, sumber daya air, irigasi air minum, sistem pengelolaan air limbah terpusat ya, sistem pengelolaan air limbah setempat, sampah, telekomunikasi, listrik, minyak, gas bumi, energi, ya fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan pun ya, dan sarana prasarana olahraga, kesenian, mungkin ada taman budaya, ada taman seni dan sebagainya. Kawasan juga, pengembangan kawasan, pariwisata, kesehatan, lembaga pemasyarakatan, perumahan rakyat. Jadi tadi ya rusunawa, mungkin ada aset pemerintah daerah yang kemudian dijadikan gedung seni, gedung olahraga, atau menjadi wisata kota misalnya ya, entah hutan kota yang kemudian ya berbayar karena kemudian ada investasi tambahan misalnya, kemudian melibatkan pihak swasta, itu dimungkinkan. Mungkin juga tadi ya, Anda misalnya di studio, ya coba dengan mungkin nggak ini kemudian di-PPP-kan tuh ya. Mungkin perlu rumah sakit, nah ini juga di-PPP-kan juga ya, rusun atau rusunawa atau rusunami, yang jelas
harus jelas mekanismenya dan juga visibility study-nya, siapa yang terlibat dan sebagainya. Kawasan tadi juga ya, misalnya alun-alun nanti ada permajaan kawasan, apa yang kira-kira mau diperbaiki dan mungkin ditambah ada satu yang kemudian bisa menarik wisatawan misalnya ya, dan juga artinya kan mengenerate ekonomi ya. Nah itu kan perlu investasi yang cukup besar dan mungkin melibatkan pihak swasta. Atau mungkin kalau di masyarakat sendiri mampu, entah dengan koperasi, entah paguyuban, entah darwisnya misalnya, dengan melibatkan CSR, jadi mungkin dekat dengan misalnya Pertamina yang kemudian di kota itu atau daerah itu yang kemudian juga ada dana CSR. Ya itu coba. Jadi gali pengembangan kreatif untuk mendanai apa yang sudah Anda rancang dari suatu kawasan itu. Jadi supaya manageable. Jadi supaya tidak hanya di awang-awang di langit ya, tapi bagaimana itu kemudian bisa diimplementasikan. Dan Anda kan sudah ke lapangan ya, tahu bagaimana kondisi di sana, siapa yang memungkinkan untuk dilibatkan, dan lain sebagainya. Oke, saya kira cukup. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan? Ada yang belum absen? Bisa speak up Ini nih Bu, ya. saya Ananda Rifki belum absen Bu tadi. Bentar ya. Bangunnya telat atau gimana? Tadi terkendala di Mm-mm. linknya nggak bisa Apa? di join Bu. Oh, terus bisa join jam berapa? Ini kelihatan nggak? Sebentar. Yang ini. Kelihatan siapa namanya tadi? Kalau coba di-scan dulu. Yang lain juga. Harusnya 50 yang absen. Nunsa Alifin. Hadir Ibu. Bisa absen? Belum. Oh, ini kok 51. Siapa yang sekarang nggak datang nih? Atau terputus? Ya, susah nih. Izin Ibu, Siapa? izin Ibu, saya Atalia. Ini join bareng sama Yulia, tapi saya dari tadi awal sudah bergabung Ibu. Oh, oke. Jadi selayar berdua ya. Oke, terima Betul, kasih Ibu. semua masuk ya. Oke. Ya, terima kasih. Sambil Anda mengerjakan yang lain, saya yakin PR-nya juga banyak menjelang akhir semester ya. Saya akhiri kuliah hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih ya. Mohon izin lift dulu.